Shalom, ibu-ibu yang saya kasihi. Saya sangat rindu menyapa semua ibu-ibu yang ada di Water GSJ Ebenezer Kebuharjo. Perkenankan saya akan menyampaikan sedikit renungan buat kita semua di tengah-tengah kondisi yang sulit untuk kita berjumpa, tetapi biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus yang sangat baik, hari ini Tuhan kami belajar firman Tuhan lagi. Tuhan, Engkau akan kuatkan kami dengan kebenaran yang akan kami dengar bersama-sama. Urapi hamba-Mu, Tuhan, kami mau belajar dekat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan apapun kondisinya. Kami percaya ketika kami datang sungguh-sungguh di dalam Engkau Tuhan, maka Tuhan tidak tinggal diam. Pasti Tuhan akan buka jalan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang meruntuhkan tembok-tembok masalah yang bersama dengan Yesus. Tentunya meruntuhkan tembok-tembok masalah bersama dengan Yesus. Apa yang menjadi tembok masalah, ibu-ibu semuanya? Saya tidak tahu. Mungkin saya juga punya tembok masalah yang ibu-ibu juga tidak tahu. Tapi percayalah, ketika kita mengandalkan Tuhan, di situ kuasa Tuhan bekerja. Mari kita buka di dalam kitab Yosua pasal 6. Kita akan baca ayat 1 sampai 3. Kita baca bersama-sama. Bisa ibu-ibu disiapkan Alkitabnya atau Alkitabnya di HP. Tidak masalah, yang penting di situ firman Tuhan. Mari kita baca. Saya akan baca ayat yang pertama, berbunyi demikian. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang yang keluar atau masuk. Ayat yang kedua berkata, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Ayat yang ketiga, haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Ibu-ibu semua yang saya kasihi, yang Tuhan Yesus cintai, kita percaya kalau dulu mungkin sekolah minggu waktu kecil sudah banyak dengar tentang cerita Yosua bersama-sama dengan bangsa Israel meruntuhkan tembok Yeriko. Hari ini sekali lagi firman Tuhan itu datang kepada kita. Percaya dan yakin bahwa di tengah-tengah kondisi yang sulit ini, kondisi mungkin kita menghadapi tembok-tembok masalah yang sulit diruntuhkan. Dikatakan di sini bahwa Tuhan akan membukakan pintu bagi kita. Di ayat yang pertama ada pelajaran yang pertama, dikatakan Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Joshua mengalami harus berpikir, ya, harus putar otak bagaimana strategi yang digunakan supaya dia bisa masuk ke kota Yeriko. Tetapi hikmat Tuhan diberikan kepada Yosua, bahwa Yosua bersama bangsa Israel, para imam, harus mengelilingi tembok itu selama 6 hari. 6 hari ini sekali. Hari yang ke-7 mereka harus mengelilingi 7 kali. Ibu-ibu yang saya kasihi, percaya ketika seolah-olah pintu berkat kita tertutup, seolah-olah pintu masalah kita sulit dibukakan, percaya dan yakin bahwa ada pintu mujizat bagi kita. Pintu yang dari Tuhan, yang mungkin manusia tidak ketahui, tetapi Tuhan sanggup lakukan. Ya, pintu kesehatan akan dibukakan bagi kita, pintu berkat akan dibukakan bagi kita, dan pintu-pintu yang lain yang akan menyertai kita. Satu pintu dibukakan, pasti kita percaya pintu-pintu yang lain akan dibukakan bagi kita semua, asal ibu-ibu setia datang kepada Tuhan. Kita sebagai wanita-wanita, kita dukung keluarga kita di dalam doa, di dalam persekutuan dengan Tuhan. Saya tidak tahu doa-doa, jam doanya ibu-ibu semua, tetapi saya yakin dan percaya kita semua sudah belajar
untuk menyediakan waktu buat kita. Hal yang kedua, kalau yang pertama tadi dikatakan pintu akan dibukakan bagi Yosua. Yang kedua kita lihat, demikianlah firman Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini. Seolah-olah tadi Yosua melihat pintu tertutup, tetapi firman Tuhan dikatakan, aku serahkan Yeriko ke tanganmu. Luar biasa janji Tuhan. Tuhan tidak hanya berjanji, tetapi Tuhan juga menggenapi. Ketika kita baca firman Tuhan, ketika kita rajin dengan dengaran firman Tuhan, mungkin Bapak Gembala sering sampaikan firman Tuhan berkali-kali bagi kehidupan kita, mungkin melalui bacaan kita. Saya bersyukur ibu-ibu sudah banyak yang ikut gerakan baca Alkitab. Temukan di situ perkara-perkara ajaib bersama dengan Tuhan. Percaya, yakini bahwa ada tangan Tuhan yang bekerja. Percaya saja. Pelajaran yang kedua dari Yosua adalah kita harus percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Yesus yang sudah menyelamatkan jiwa kita. Ibu-ibu yang saya kasih Tuhan, kita percaya, kita beriman. Ibrani pasal 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita beriman walaupun hari ini kita belum melihat. Kita percaya janji Tuhan itu ya dan amin. Pegang janji Tuhan. Kadang-kadang kita dikecewakan oleh manusia, tetapi percaya kepada janji Tuhan yang tidak pernah meleset, yang tidak pernah gagal janji Tuhan. Saya terlalu yakin dan terlalu percaya kepada janji Tuhan. Ibu-ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, hari ini dua pelajaran yang kita belajar dari Yosua. Dia percaya bahwa Tuhan akan bukakan pintu, dan yang kedua dia percaya dengan caranya Tuhan. Firman Tuhan dikatakan di 1 Korintus pasal 10 ayat 13 berkata, pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Tuhan akan menolong kita. Di dalam Mazmur 91 dikatakan, walau 1000 rebah di sisi kita, tapi Tuhan akan menolong kita. Mungkin saat-saat ini situasi sulit, kita sulit bergerak, sulit keluar, sulit berinteraksi, tetapi percaya dan yakin bahwa Tuhan akan memampukan kita dengan kondisi yang sulit saat ini. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya bersyukur kita masih meresponi akan setiap kasih setia Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita semua. Buat kami yang saya kasihi, maju terus. Tuhan beserta dengan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan jamah setiap kami, Bater dan beserta dengan yang hari ini merindukan pintu-pintu mujizat, pintu berkat, pintu kemustahilan itu. Kami percaya di dalam nama Yesus ada jawaban, ada pertolongan yang pasti. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu dan sidang jemaat-Mu semua secara umum. Doa kami dan ucapan syukur kami Tuhan, kami teringatkan suami kami, anak kami, keluarga besar kami, orang tua kami, orang-orang yang kami kasihi Tuhan. Engkau jangkau mereka. Di dalam nama Yesus kami